जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 प्रभुपाद
Gurudev, 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 Gurudev. Jai Sri Radha Madhavaki, Jai. Sri Radha Bindon Chandra, Jai, Sri Radha Rasi Saduki, Jai. Radha Gopal Juki, Jai. Sri Jagadan Balaram Kodadev ki, Jai. Sri Gauranitai ki, Jai. Panchatatva ki, Jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki, Jai. Jai Srila Gurudev ki, Jai. segala pujian pada Rasulullah, Hare Krishna, segala pujian pada semua penyembah, Hare Krishna, segala pujian pada Sri Guru, Sri Gauranga. Hari Bol. Omagyanatimirandasya Jananjana Salakaya Chakshurulingapaya Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swami Niti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuveva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya Ema Padikya Chami Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Semua Prabu dan Matani yang hadir pada malam hari ini, khususnya Prabu Mahasangkarsana, my dear God brother. Kita senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara Sadhu Sangha kita malam ini. Kita akan menyampaikan cerita tentang riwayat hidup dari nama Acharya setelah Harirastaka. Jadi kita mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna dalam proses kita sebagai penyembah, dan setiap jalan bakti yang kita tempuh ada acarya ataupun contoh yang patut kita teladani seperti itu. Ya. Dalam proses mendengarkan yaitu Parikshit Maharaj, dalam hal penyampaian Sukadeva Goswami seperti itu. Jadi dalam setiap seperti dalam 9 cara bakti selalu ada penyembah-penyembah tertentu yang menjadi contoh teladan kita. Begitu pula dalam kita mengucapkan nama suci, maka setelah Harirastaka adalah acarya kita, karena itu beliau disebut sebagai nama acarya, yaitu acarya ataupun contoh utama yang patut kita teladani dalam kita mengucapkan nama Hare Krishna seperti itu. Ya.
Srila Vrindavan Das Thakur telah menulis di dalam Chaitanya Bhagavata sebagai berikut. Budana gramite avatirna hari dasa sebagye se sabade se kirtana prakasa patadina takiya aira ganga tire asiyara hilapuri yaya santipure payatahana sange acharya gosani umkara karena anand dera antanai Haridasa Thakurao Advaita Devasange Asena Govindarasa Samudra Tarange. Yang artinya sebagai berikut. Haridas Thakur appeared in the village of Budana. Jadi Haridas Thakur beliau muncul ataupun muncul di desa Budana. And as a result that province is filled with kirtan and even today. Dan sebagai pengaruhnya, karena di tempat itu, di provinsi itu muncul ataupun lahir Haridas Thakur, maka Sankirtan dan semenjak itu sampai sekarang terus berlangsung. Ya. After residing there for some time, he came to bank of Ganges in Pulia. Ya, setelah beliau dari kemunculan beliau sampai beberapa lama beliau tinggal di sana, akhirnya beliau berpindah ke Pulia, yaitu di tepi sungai Gangga. Ya. Yaitu dekat Santipur. Santipur, sebagaimana kita ketahui, itu adalah tempat daripada Sri Adwaita Acharya. Upon obtaining Haridas Association, Adwaita Acharya roared in unlimited ecstasy. Nah, Adwaita Acharya Prabhu setelah kedatangan dari Haridas Thakur dan pergaulan beliau berdua, maka Srila Adwaita Acharya selalu menyanyi dan menari dalam gairah sukacita rohani, mengucapkan mantra Hare Krishna, dan beliau mengaum seperti berteriak dengan keras seperti singa, seperti dijelaskan di sini. Similarly, in the association of Adwaita Prabhu, Haridas Thakur floated in the waves of ocean of Govinda's love meaning. Begitu pula, atas pergaulan dari Sri Adwaita Acharya, maka Haridas Thakur juga seperti beliau selalu tenggelam ataupun berenang dalam samudra rasa daripada cinta kasih Sri Govinda Dewa. Haridas Thakur is an eternal associate of Bhagavan. Jadi istilah Haridas Thakur sungguhnya dia adalah teman intim yang kekal dari Sri Bhagavan. Appeared in Buddha village, Bodhana village of Yasora district. Beliau muncul di desa Bodhana, Budana, yaitu di distrik Yasohara. Beliau muncul di keluarga Muslim. Bhakta ataupun devotee of Bhagavan may take birth in any family. Jadi seorang bhakta ataupun penyembah terkasih Tuhan bisa muncul di keluarga mana saja. Tetapi but always should be worship. Namun demikian, para penyembah murni Tuhan dimanapun beliau dilahirkan ataupun muncul, beliau tetap menjadi objek pemujaan kita. Beliau pantas untuk selalu dipuja. Seperti contohnya Sri Garuda Dewa, beliau muncul dari mana? Dari keluarga apa? Dari burung kan? Hanumanji muncul dari keluarga kera. Tetapi beliau diakui di dalam kitab suci, dipuji sebagai
penyembah-penyembah terkasih, penyembah-penyembah murni Tuhan seperti itu. Ya. Ia patut dipuja. A guru, acarya may take birth in any family. Begitu pula seorang guru ataupun seorang acarya yang bisa saja lahir di keluarga manapun. Yet he deserves to be worshipped by the whole world, the whole universe. Namun seorang sadhu, guru, acarya dimanapun dia dilahirkan itu tidak tidak dihitung di mana apa latar belakang keluarga beliau dan sebagainya. Dan beliau patut dipuja oleh seluruh alam semesta seperti itu. As stated further in Chaitanya Bhagavat, Adi Kanda 16, 242 sampai 243. Ya. Aridasa Sparsavancha Kare Deva Gana Ganga Ovancena Hari Dasera Majana Parsera Kidaya Deki Lai Hari Dasa Inde Sarva Jivera Anadi Karma Pasa. Then we got desire to touch of Haridas. Dan bahkan para dewa menginginkan untuk memperoleh kesempatan untuk disentuh ataupun menyentuh Haridas. And even Mother Ganges, Ganga, desire that Haridas immerse himself in her water. Bahkan Ibu Ganga selalu berharap agar suatu ketika ataupun suatu saat Haridas Thakur bisa menyemplungkan dirinya ke dalam air Ganga itu. Ya. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa Ibu Ganga menginginkan supaya Haridas Thakur mandi ataupun menyemplungkan dirinya ke dalam air sungai Ganga itu? Ganga ingin disucikan oleh Ya, karena Ibu Ganga ingin disucikan, ingin mendapatkan pergaulan dari seorang penyembah murni Tuhan. Ya, karena Haridas Thakur tidak pernah berhenti mengucapkan nama suci Tuhan. Dia adalah acarya dalam mengucapkan nama suci Tuhan. Artinya dia sudah menyimpan Tuhan di dalam hatinya. Ya, dan beliau adalah tempat suci yang berjalan. Ya, dimanapun beliau tinggal, tempat itu menjadi tempat suci. Ya. Kalau beliau masuk ke Sungai Ganga bukan untuk menyucikan diri, mungkin orang berpikir, oh saya mandi Sungai Ganga untuk menyucikan diri, tapi sebenarnya sebaliknya beliau juga menyucikan air Ganga itu sendiri. Ya. Yet deserve to be worshipped by What to speak of his thoughts? Just by seeing Haridas, one is released from the bondage of creative activities. Apalagi kalau bisa mendapatkan sentuhan dari beliau, disentuh oleh beliau, atau kita menyentuh beliau. Bahkan hanya dengan melihat beliau saja, seseorang akan dibebaskan dari reaksi-reaksi dosa-dosanya, ataupun dari kegiatan untuk membuahkan hasil seperti itu. Jadi itu bikin up. Okay. Ramadasa Rai considered to be a Sudra by birth. Ya, sebagai Ramadasa Rai, secara kelahiran beliau dijelaskan lahir di keluarga Sudra seperti itu. But he was a very close associate of Chaitanya Mahaprabhu. Tapi Haridasa Rai, Ramananda Raya, Ramananda Rai beliau dikenal adalah teman intim dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang tinggal selalu menemani Mahaprabhu di Jagannath Puri. Even if one is from a Sudra family, but he is a Vaishnava and very dear to the Bhagavan Krishna. Bahkan kalau orang lahir atau seorang penyembah itu dari keluarga Sudra ataupun keluarga apapun, ketika dia sudah menjadi penyembah murni Tuhan, menjadi teman intim Tuhan, maka apapun latar belakang kelahirannya itu tidak pernah dihitung seperti itu. Such a person can become guru of a Brahmana
Bahkan penyembah seperti itu dapat menjadi guru dari para brahmana, ksatria ataupun waisya. Ya. However, it is not a fact that just because a guru has appeared in the certain family, other members of the family are also qualified to become gurus. Dan juga sebaliknya, ya, bukan karena seorang guru lahir di keluarga tertentu, ataupun dulunya dia sebagai anak dari keluarga tertentu, kemudian beliau menjadi guru kerohanian, tidak berarti juga bahwa semua keluarganya pantas untuk menjadi guru seperti itu. Ya. Karena seorang menjadi guru atau apa itu tergantung pada kualitas pribadinya. Kan tidak semua orang memiliki kualitas yang sama seperti apa orang itu seperti itu. Meskipun beliau lahir di keluarga Muslim, even though Haridas Thakur born in the Muslim family, Haridas Thakur from his childhood had a great faith in Harinam Kirtana. Jadi dari semenjak kemunculannya, dari semenjak kelahirannya, beliau mempunyai keyakinan yang begitu kokoh, begitu besar terhadap Harinam Sankirtan. Ya. Harinama Kirtana, Harinam Sankirtan. Later he came to Pulia and started to do bhajan there. Kemudian beliau pindah ke Pulia dan melaksanakan bhajan di sana. All the brahmanas and other residents of Pulia were very much impressed by seeing how Haridas doing nam bhajan. Jadi semua brahmana dan penduduk di Pulia itu menjadi sangat terkesan bagaimana ya Haridas Thakur melaksanakan bhajan di sana. And gradually Haridas Thakur glory spread far wide. Ya. Kemudian kemasyhuran dan ya nama baik ataupun kemuliaan dari Haridas Thakur segera menyebar luas, ya. Dan menjadi setiap orang membicarakannya dengan penuh penghormatan dan sebagainya. Kemudian tuan tanah di daerah itu menjadi iriati yang bernama Kasi, ya. The local Kasi Muslim magistrate became envious of Haridas and complained to the Nawab and rule of Bengal. Jadi Kasi ataupun pejabat magistrat semacam camat ataupun bupati, ya, menjadi iri kepada Haridas Thakur dan beliau menyampaikan laporan ataupun keberatan pada Nawab. Nawab artinya pemimpin yang kalau Kasi ini ataupun magistrat ini seperti camatnya itu dia melapor pada bupatinya seperti itu, ya. Karena dia iri, ya, kepada pemimpin ataupun bupati ataupun gubernur di Bengal itu. Yawana haye kare hindura acara balamate tare ani arahawi hachvichara papira wancana suni seha papa mati dari anailatane ati prigahati. Jadi Kasi ini ataupun magistrat ini melapor kepada Nawab dan mengatakan sebagai berikut. Haridas ini dia adalah seorang Muslim. Haridas is a Muslim, but he behaved like a Hindu. Tapi dia bertingkah seperti seorang Hindu karena dia mengucapkan mantra Hindu gitu, ya. Please bring him and consider his case. Tolong tangkap dia, bawalah dia dan pertimbangkan kasusnya ini, ya. Both the Kasi and Nawab was sinful person. Dan keduanya baik Kasi ataupun Nawab ini dia adalah orang-orang yang penuh dosa. So when Nawab heard this request from the Kasi, he immediately ordered his guard to bring Haridas. Dan setelah Nawab ini yang mendapat laporan dari Kasi, ya, maka dia segera memerintahkan
pasukannya ataupun tentranya, anak buahnya untuk membawa Haridas menghadap. Ya. Dia kemudian setelah Haridas menghadap, dia mengatakan seperti ini. Being a Muslim, he doing the activities of Hindu. Sebagai seorang Muslim, dia melakukan aktivitas atau kegiatan sebagai seorang Hindu. Therefore, he need a heavy punishment. Maka dia perlu mendapat hukuman yang berat seperti itu. Ya, jadi zaman dulu memang sudah ada rasa iri seperti itu. Ya. The Nawab said to Haridas, ya, you should give up Harinam and read the Kalma. Ya, jadi Nawab Busensa, Nawab ini memberikan perintah kepada Haridas, kamu hendaknya berhenti, ya, berhenti mengucapkan Harinam, ya, dan lebih baik kamu baca Kalma. Kalma artinya Quran, ya. Then Haridas Thakur nicely explain. Kemudian Haridas Thakur dengan baik sekali menjelaskan sebagai berikut. The Hindus and Muslim use different name and different scriptures to worship Iswara. Beliau menjelaskan, baik orang Hindu maupun orang Muslim, mereka menggunakan kitab sucinya sendiri, kitab sucinya masing-masing untuk memuja Iswara. Ya. The Supreme Lord ataupun Tuhan Yang Maha Esa. But Puranas and the Quran both state the Lord is one. Karena baik Quran ataupun Weda ataupun kitab suci Hindu, ya, menjelaskan Tuhan yang sama, ya, menjelaskan bahwa Tuhan itu satu itu. Ya. He gave a particular, ya, particular type of intelligence to each person, dan Tuhan memberikan sejenis kecerdasan tertentu pada setiap orang, ya, and everyone act accordingly, ya, dan setiap orang bertindak sesuai dengan petunjuk dari kitab suci mereka masing-masing. Some Hindu become Muslim and some Muslim become Hindu. Now you consider. Dan kadang-kadang beberapa orang Hindu berubah menjadi Muslim, ataupun beberapa orang Muslim juga berubah menjadi Hindu. Ya, sampai sekarang juga di Indonesia terjadi seperti itu, kan? Ya. Dan pertimbangkanlah hal ini begitu, ya. Everyone else satisfied by Haridas words. Dan setiap orang puas mendengarkan jawaban dari Haridas ini. But the angry Kasi thought the Nawab. Tapi Kasi ini yang menjadi marah dan menyampaikan kepada Nawab, Haridas should be given the right punishment. Ya, maka ya, Kasi ini mengusulkan kepada Nawab, ya, agar Haridas Thakur diberikan hukuman yang sepantasnya seperti itu. Ya. Otherwise all Muslim will become Hindu. Jadi mereka takut sekali, ya, kalau pengikutnya berubah agama begitu, ya, menjadi Hindu. The Muslim ruler again asked Haridas to stop behaving like a Hindu, and Haridas replied. Ya. Dan ya, pemimpin Muslim itu meminta sekali lagi kepada Haridas agar dia berhenti bertindak atau bertingkah seperti melakukan kegiatan seperti orang Hindu. Kemudian Haridas menjawab sebagai berikut. Kanda hai deha ya jadi prana tabu ami wadarina jadi harinama. Even if my body is cut into pieces and I lose my life, I shall never leave Harinam. Ya. Apa artinya ini? Bahkan jika badan saya ini dicincang, dipotong-potong menjadi kecil-kecil sekalipun, saya kehilangan nyawa saya tidak akan pernah meninggalkan Harinam. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan nama suci. Ya. Apakah
Apakah kita mempunyai keyakinan seperti ini? Hah? Hah? Bagaimana kalau tiba-tiba ya kita disiksa, dicincang begitu, ataupun diancam, ya, apa untuk berhenti mengucapkan nama suci? Apakah kita akan menyerah seperti itu? Hah? You have any faith? Ya, apakah kita mempunyai ya keyakinan yang kokoh seperti Haridas Thakur? Ya. Jadi ini harus menjadi contoh kita. Ya. Apapun ancamannya, apapun kesulitannya, jangan pernah kita berhenti untuk mengucapkan nama suci. Ya. When Haridas strongly said this thing, ketika Haridas Thakur dengan tegas sekali mengatakan seperti ini, the Kasi suggested to the Nawab, maka Kasi ini menganjurkan kepada Nawab, let Haridas begin in 22 marketplace, ya. Karena itu, ya, silakan, ya, siksalah ataupun pukuli dengan tongkat ataupun dengan apa istilahnya, dengan cemeti, dengan cambuk, ya. Haridas ini di 22 pasar, seret dia gitu. If after such a beating he does not die, we shall understand that he is actually has knowledge and his word are true. Tapi jika setelah dia disiksa di 22 pasar seperti itu, dia juga tidak mati, dia tidak meninggal, maka pantas untuk dikenali ataupun diakui dia adalah sungguh-sungguh orang suci seperti itu. Ya. Ya. Does not die, we shall understand that he is actually has knowledge and his word are true. Ya, jadi kalau sudah disiksa, dipukuli diseret dan dipukuli di dua tempat, dua pasar seperti itu, kalau dia tidak meninggal, artinya bahwa pengetahuan dan kata-katanya itu dia adalah kebenaran seperti itu. Then by the Nawab's order, the God took Haridas from market to market and caned him mercilessly, trying to kill him. But Haridas was just happily remembering Krishna's name and did not feel any pain. Dan ya, walaupun sudah diseret, dipukuli di 22 pasar seperti itu, Haridas tidak sedikit pun merasa sakit, dan terus saja setiap dipukul dia hanya mengucap Hare Krishna seperti itu, dan sedikit pun dia tidak merasa kesakitan, bahkan dia tersenyum, dia ketawa seperti itu. Ya. Dan akhirnya orang yang memukuli itu kelelahan, ya. Dan dia mengatakan, kenapa kamu tidak mati? Ya. Kalau kamu tidak mati, saya yang akan dibunuh oleh Nawab, oleh pemimpin saya ini, begitu. Oh, begitu ya. Kamu menghendaki saya supaya mati begitu? Ya, saya akan mati sekarang. Itu langsung masuk ke dalam meditasi yang mendalam. Sehingga setelah dicek, kelihatannya seperti orang meninggal, dan dibawa dihadapkan ke Nawab. Dan setelah dilihat Nawab, dicek begitu di hidungnya, apakah ada napas atau matanya dilihat begitu, ya menunjukkan seperti orang yang sudah meninggal begitu. Ya, maka kemudian disuruh buang saja ke Sungai Gangga begitu. Ya. Begitu dibuang ke Sungai Gangga, diangkut sebentar, kemudian di pertengahan beliau berenang ke seberang, dan sampai di seberang menyanyi lagi beliau berlari. Ya. Ya. Tapi siapa yang merasakan sakit? Ya. Orang Ama Prabhu yang merasakan. Ya, punggung beliau penuh dengan ya, bekas pukulan daripada tongkat itu. Ya. Karena setiap dipukul dia mengucapkan nama suci Krishna, mengucapkan Mahamantra. Kan Mahamantra itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Ya, Krishna juga tidak berbeda dengan si Chaitanya Mahaprabhu, kan? Karena itu setiap kali dipukul dia mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, dan tidak sedikit pun merasa sakit begitu. Ya. Nah, itulah sebagai contoh, jika kita memiliki keyakinan sepenuhnya pada nama suci, ya, apapun
kegiatan kita ataupun penderitaan yang kita alami, ucapkanlah mantra dengan sepenuh hati, berlindung sepenuhnya kepada nama suci Muhammad Hare Krishna ini, maka beliau juga akan melindungi kita sepenuhnya, seperti itu. Jadi ini contoh yang praktikal, ya, yang praktis yang ditunjukkan oleh Srila Haridas Thakur untuk kita, supaya menguatkan keyakinan kita pada nama suci, ya, dan jangan pernah ragu sedikit pun. Apapun keadaan kita, semakin besar keyakinan kita, maka semakin Krishna juga akan mengambil tanggung jawab semakin besar untuk kita. Di dalam Bhagavad Gita, iya tamam prapadyante tam tataiva bhajanya. Mama manuwakante manusia patah sarwasara. Aku akan membalas sesuai dengan penyerahan diri setiap orang, seperti itu. Kalau kita berdiri mempunyai keyakinan dan penyerahan diri hanya 10%, Krishna juga hanya bayar 10%, kan gitu. Sama seperti di bank, kalau kita hanya menyimpan mungkin 1 juta begitu, apa kita akan dapat bunga 10 juta dari uang 10 juta? Tidak, bahkan kita kena pajak lagi, kan, ya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menipu Krishna, ya. Tapi kalau seorang berserah diri sepenuhnya kepada Krishna, Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Seperti para Pandawa, mereka ini sepenuhnya berserah diri kepada Krishna. Karena itu Krishna juga sepenuhnya melindungi Pandawa. Bahkan Krishna menjadi pelayannya, menjadi utusannya. Utusan itu kan artinya bawahan, kan. Bahkan ketika di medan perang Kurukshetra itu, ya, Krishna menjadi kusir ketanya Arjuna. Dia duduk di depan di tempat yang lebih rendah, ya. Arjuna kadang-kadang berdiri ataupun duduk di belakang Krishna di tempat yang lebih tinggi, karena dia tangan kanan dan tangan kirinya memegang Gandewa, memegang busur dan anak panah. Bagaimana dia memberikan perintah kepada Krishna? Ini dengan kakinya, ya. Kalau mau belok kanan diinjak bahu kanannya gitu. Kalau mau belok kiri diinjak bahu kirinya. Nah, kalau mau lurus di tengah-tengahnya diinjak begitu, seperti gas, ya. Ya. Kalau mobil yang manual kan ada gas, ada kopling, ada rem, seperti itu. Ya, seperti itu, ya. Dan Krishna dengan penuh cinta kasih, dengan penuh, ya, sangat bahagia melayani penyembahnya seperti itu. Ya, seperti para penyembah selalu berbahagia melayani Krishna, dan Krishna juga selalu mencari kesempatan untuk dapat melayani para penyembahnya. Ya. Bahkan ketika Raja Surya berlangsung, apa tugas yang diambil oleh Krishna? Krishna menjadi penyambut tamu dan mencuci kaki Padma setiap tamu di sana. Hah? Kan itu dijelaskan seperti tugas yang paling remeh seperti itu, tapi Krishna melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itulah Krishna seperti itu. Ya. By Hiranyakasipu order, the demon tried to in many ways to kill Prahlad, but they failed. Ya. Seperti halnya atas perintah dari Hiranyakasipu, berusaha dengan berbagai cara untuk membunuh Prahlad. Dibuang dari tebing yang tinggi, di bawahnya penuh dengan dengan kerikil-kerikil ataupun batu-batu karang yang runcing-runcing seperti itu. Karena dia selalu, ya, Prahlad marah, tidak pernah sesaat pun lupa pada Tuhan Sri Wisnu. Apapun keadaannya berdoa pada Sri Wisnu, maka Sri Wisnu yang mengambilnya. Ya, dia diberikan makanan yang diisi racun. Sebelum makan, dia berdoa mempersembahkan makanan itu menjadi persat, ya, makan persat, ya, menjadi lebih sehat begitu. Ya. Dia diinjak oleh gajah dan sebagainya, dia tidak apa-apa. Ya. Dia dibakar, yang membakar itu yang terbakar gitu kan. Ya. Dengan berbagai cara dia ingin dibunuh oleh Hiranyakasipu, tapi dia gagal. Ya. Similarly, those who could not kill Haridas Thakur, begitu pula halnya, ya, para Algojo itu tidak mampu membunuh Haridas Thakur, and they thought
that he must be real sadhu. Kemudian mereka berpikir, pasti Haridas Thakur ini adalah sadhu yang sebenarnya. They told Haridas, because we are unable to kill you, karena kami tidak mampu membunuh Anda, ya, the Kasi will kill us. Maka Kasi pasti akan membunuh kami. Ya. When Haridas heard this, he went into deep meditation. Jadi saya jelaskan tadi. Jadi setelah mendengarkan penjelasan seperti itu, dia masuk ke dalam meditasi yang dalam, ya. Dan kemudian dihadapkan kepada Nawab, dan ya, setelah dicek bahwa Haridas sudah meninggal, dia dibuang ke dalam Sungai Gangga seperti itu. Ya. All those Muslims accepted Haridas as a great pira or powerful saint and begged forgiveness for their offenses. Dan karena kemudian setelah dibuang ke Sungai Gangga dan hidup kembali, dan maka akhirnya mereka, para pemimpin Muslim itu datang kepada Haridas Thakur dan meminta maaf, ya, karena mereka mengerti bahwa Haridas Thakur sesungguhnya adalah seorang saint, artinya orang suci, resi yang sangat kuat seperti itu, and beg forgiveness for their offenses. Mereka kemudian mohon maaf atas kesalahannya. So he forgave them and entered kuliah, dan kemudian beliau memaafkan mereka dan kemudian masuk ke kuliah. The Bhakta there were very happy to see him. Dan semua Bhakta di kuliah sangat bahagia melihat Haridas Thakur di sana. While in Pulia, Haridas stayed in a cave on the bank of the gate. Ketika di Pulia, beliau tinggal di sebuah goa di tepi Sungai Gangga. Dan dikenal di dalam gua itu ada gua yang lebih kecil, di sana ada kobra yang besar sekali yang sangat menakutkan. Ya, dan orang-orang takut untuk datang ke sana. Tapi Haridas Thakur mengatakan, dalam satu hari ini atau dalam 2 hari ini, kalau tidak dia yang pergi, saya yang akan pergi gitu. Maka keesokan harinya kobra itu sudah keluar dan pergi dari sana. Ya. Jadi itulah kehebatan dari Haridas Thakur. Ya. The Yasohara district was killed Harinadi. When Haridas visited that village, one proud and atheistic Brahmana asked him, Haridas, why are you doing loud kirtan? Like non-kirtan Shastra say that one should chant in the mind. Why are you chanting loud? Jadi seorang Brahmana menantang, Haridas, kenapa Anda mengucapkan nama suci dengan keras seperti itu? Shastra mengatakan bahwa nama suci itu harus diucapkan dengan pelan ataupun di dalam hati seperti itu. Kemudian Haridas menjawab sebagai berikut. Pasu paksi kita adi bali tena pare tunilare harinama tara sabatare japile Sri Krishna nama apane setare puja sankirtane para upakara kare akaewa ujakare kirtana karile sakaguna palaya sarva sakti bale. Nah, dia menjelaskan animal, bird, insect, and others such as living entity cannot chant, but they hear Nam, Harinam, then they will be delivered. Nah ini, kenapa kita mengucapkan nama suci ataupun kita dengan suara yang keras? Ya, karena seperti serangga-serangga, ya, binatang, pohon-pohon, burung dan sebagainya, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa mengucapkan nama suci, tapi mereka bisa mendengarkan, dan karena mereka mendengarkan nama suci, maka mereka juga dibebaskan. Ya.
Karena itu sebenarnya kalau kita ada kesempatan, ya lakukan kirtan, mungkin pergi ke tempat di hutan atau di mana begitu. Kalau tidak diberikan kirtan di tempat umum, di pantai seperti itu, di hutan saja kita. Jadi binatang-binatang ataupun ya semua tumbuh-tumbuhan di sana juga mendapatkan pembebasan seperti itu. One who does japa of Krishna name will be delivered. Jadi kalau kita mengucapkan nama suci dengan japa dengan baik tanpa kesalahan seperti itu, maka kita juga akan terbebaskan. But if he chant loud kirtan, tapi jika kita mengucapkan kirtan dengan suara yang keras, then he will do welfare to others. Maka kita sebenarnya sedang memberikan kesejahteraan pada semua makhluk yang lainnya. Therefore, it is stated in the scriptures that loud kirtan is 100 times better than japa. Karena itu di dalam kitab suci dijelaskan bahwa kirtan 100 kali lebih hebat, lebih manjur, lebih bermanfaat daripada berjapa seperti itu. Karena japa hanya untuk menyelamatkan diri kita, ya. Dan itu juga kalau japa kita tidak ada kesalahan seperti itu, ya. Kalau japa kita murni seperti itu. Tapi dengan kirtan, maka makhluk-makhluk yang lain juga terbebaskan. Upon hearing this, the Brahmana began to angrily blaspheme Haridas and said. Setelah mendengarkan jawaban dari Haridas seperti ini, Brahmana itu menjadi marah dan berkata sebagai berikut. Kini ijo kali Sudra explain the Vedas. Pada zaman kali, Sudra kok menjelaskan Veda gitu. Haridas Thakur did not reply anything. He just left that place. Tapi Haridas Thakur tidak menjawab, tidak merespon dan meninggalkan tempat itu. After a few days, the Brahmana got smallpox, and the result of his offenses, the lotus feet of Vaishnava. Dan beberapa hari kemudian dia menderita cacar, ya smallpox artinya cacar ya. Karena sebagai akibat dia melakukan kesalahan pada Vaishnava. Nah dari contoh ini juga kita hendaknya berhati-hati, jangan pernah melakukan kesalahan pada Vaishnava. Siapa itu Vaishnava? Setelah Gurudev, setelah Prabhupada, Guru Maharaj menjelaskan, siapapun yang sudah mengucapkan nama suci, apalagi mereka sudah menerima diksa dari seorang guru kerohanian, mereka patut dihormati sebagai seorang Vaishnava. Karena itulah kita di dalam etika kita di dalam di dalam kesadaran Krishna ini, kita memanggil satu sama lain sebagai Prabhu. Prabhu artinya Tuhan, Prabhu artinya kepala, ya. Itu artinya kita karena mereka itu penyembah-penyembah sudah mau diberikan nama suci oleh Krishna, kita menghormati nama suci itu, ya. Tapi identitas kita yang sebenarnya kan dasarnya bukan pada nama suci itu. Seperti nama saya Sundarananda Dasa. Sundarananda ini adalah nama Tuhan, nama Krishna, ya. Tapi identitas saya adalah dasarnya, adalah pelayannya seperti itu, ya. Karena itu kita memanggil satu sama lain Prabu ataupun Mataji ataupun Ibu seperti itu, menghormati setiap perempuan ataupun wanita lainnya kita hormati sebagai ibu. Karena itu kita menyebutnya Mataji, ya, seperti itu. Artinya kita saling menghormati satu sama lain, ya. Karena itu hindarilah kita membuat kesalahan ataupun Vaishnava aparat dengan mengkritik ataupun dengan memfitnah dan sebagainya seperti itu. Kalau kita melakukan Vaishnava aparat, maka akibatnya sangat fatal bagi kita. Ya, jadi dalam 10 kesalahan itu, yang paling berat, yang harus kita betul-betul berhati dan jangan pernah melakukannya adalah Vaishnava aparat dan guru aparat. Karena itu akibatnya sangat fatal dan menyebabkan bahkan benih bakti kita akan hancur dan tercabut seperti itu. Ya.
Dan kita pasti akan masuk neraka. Ketika masuk neraka bukan diri kita saja yang masuk neraka, kita menarik semua keluarga dan leluhur kita untuk masuk neraka. Ya. Kan sangat tragis sekali kan. Mestinya kita menyelamatkan para leluhur kita, terus kita yang menjerumuskan mereka seperti itu. Ya. Nah, karena ini setelah ini kami akan langsung berangkat ke Denpasar karena ada urusan yang sangat mendesak besok pagi harus diselesaikan. Maka kami kali ini mengakhiri sampai di sini. Ya, jika ada kesempatan lain kita akan lanjutkan lagi cerita dari Haridas Thakur ini. Suksmadahat atas perhatian Prabu dan Mataji semuanya. Ya, nunas gengrener pisinang pura karena kami harus cepat-cepat ya. Hari Krishna hari ini. Sila Haridas Thakur ki, Sila Prabhupada ki, Sila Gurudev ki, Sisi Goranita ki, Sisi Jagannath Balaram Subhadra ki, Sila Radha Vrindavan Chandra ki, Sila Siswa ki, Nitai Gauru Prabhupada. Guru Maharaj ki. Prabhupada Gurudev ki. Ya, Ampura tidak ada memberikan kesempatan pertanyaan ya. Karena betul-betul waktunya sangat